berdarah saat militer Indonesia siaga penuh karena Ramos Horta hampir mati ditembak. Tidak banyak yang tahu jika sebenarnya sesudah merdeka Timor Leste hampir saja ambruk. Tepatnya tahun 2006-2008 kala itu kondisi Timor Leste kacau balau. Penyebabnya tak lain dan tak bukan karena diskriminasi pemerintah Timor Leste. Timor Leste bagian barat selalu dianaktirikan oleh pemerintahan Dili. Atas alasan inilah, seorang mayor dari Angkatan Perang Timor Leste Valentil Alfredo Reinado melakukan gerakan pemberontakan. Ia yang berasal dari Timor Leste bagian barat yang berbatasan Indonesia selalu didiskriminasi dan dianggap tidak nasionalis. Padahal Alfredo Reinado ialah gerilyawan cinta Timor Leste saat berkonflik dengan Indonesia puluhan tahun silam. Ia hanya murni protes kenapa Timor Leste bagian barat tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Aksi protesnya ini justru mendapat penolakan keras dari Valintil. Melalui Panglima Angkatan Perang Valintil, Brigjen Taur Matan Ruang, Alfredo dipecat karena dianggap membangkang. Kecewa dengan pemerintahannya, Alfredo bersama 600 tentara Valintil desertir dan menyatakan perlawanan dengan membentuk Gastão Salsinha atau Angkatan Perang Timor Leste Barat kepada markas-markas militer Valintil. Hasilnya, Valintil porak-poranda karena Alfredo dan rekan sejawatnya Mayor Augusto Aurelio pernah mengenyam pendidikan militer formal di Australia. Mereka tentara elit. Kondisi semakin diperparah ketika Gastão Salsinha melakukan kontak dengan geng-geng bersenjata di Timor Leste. Geng-geng bersenjata itu diperintahkan untuk membuat kekacauan di Timor Leste dengan menjarah apapun yang ada di ibu kota Dili. Parahnya, para geng tersebut juga melakukan pembantaian, pembakaran hingga pemerkosaan terhadap warga Timor Leste hingga membuat Dili semakin berdarah. Walhasil, Valentil yang tidak siap menghadapi serbuan bertubi-tubi ini remuk redam kalah dari Gastão Salsinha. Karena tak sanggup lagi menahan gempuran, akhirnya José Ramos Horta yang kala itu menjabat sebagai presiden Timor Leste meminta dukungan ke militer negara Australia. Australia lantas mengirim personilnya ke Timor Leste. Dikiranya takut, pengiriman militer Australia ini malah membuat Alfredo dan kawan-kawan semakin berani dan brutal. Puncaknya pada 11 Februari 2008, di mana Alfredo bersama pasukannya menyerang kediaman José Ramos Horta dan Xanana Gusmão secara serentak. Alfredo menilai dengan matinya kedua orang itu akan membawa Timor Leste merdeka seutuhnya, walau bisa saja Timor Leste bagian barat harus berpisah dari pemerintah pusat. Ramos Horta kena tembak pasukan Alfredo dan hampir mati jika tidak mendapat pertolongan tentara Australia. Sedangkan Xanana berhasil selamat. Aksi penyerangan itu juga menjadi akhir hayat Alfredo, di mana ia ditembak mati Valentil yang berjaga di kediaman Xanana Gusmão. Di lain pihak, saat Timor Leste sedang dilanda krisis, di perbatasan militer Indonesia siaga penuh mengantisipasi jika kerusuhan melebar sampai wilayah RI. Militer Indonesia di perbatasan saat itu juga diperintahkan mengambil tindakan keras yang dianggap perlu jika kerusuhan